sama Nabi. Kalau kurang ajar sama Nabi, Allah murka. Kalau Allah murka, turun siksa dan bala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka oleh sebab itu sebelum Allah murka, ayo kita sadar diri. Saling jaga persatuan dengan baik, dirikan sholat 5 waktu, dan insya Allah mudah-mudahan semua diperbaiki oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Kemudian sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan Nabi. Nabi lahir bulan Rabiul Awal, Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa Sya'ban dipilih menjadi bulan Nabi Muhammad? Jawabannya karena di dalam bulan tersebut turun ayat, turun wahyu dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah solawat. Allah perintahkan kita sholat, zakat, haji dan lain sebagainya. Allah nggak melakukan. Tapi sebelum Allah perintahkan kita bersolawat, Allah dan para malaikat terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan juga dalam bulan Sya'ban, selain kita dianjurkan memperbanyak solawat, kita juga dianjurkan memperbanyak sodakoh dan infak. Kenapa? Dalam bulan Sya'ban itu ada kisah menarik. Seorang nenek-nenek tua yang memiliki cita-cita, harapan, impian untuk bisa mengundang kehadiran Nabi di rumahnya. Nenek tua ini hanya punya 2 kekayaan, hartanya cuma 2. Pertama, 1 ekor kambing. Yang kedua, sebidang tanah yang kecil dengan rumah yang kumuh. Hanya itu saja yang dia punya. Diundang Nabi. Nabi itu punya sifat, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau yang mengundang orang gak punya, Nabi itu bergegas untuk mendatanginya. Nabi semangat untuk membahagiakan dia. Diundang Nabi, Nabi datang. Nabi diundang gak sendirian, bawa sahabat. Maka datang ke rumah nenek tua. Tamu datang. Ikramut dhaif, memuliakan tamu itu adalah sebagian dari kesempurnaan iman. Sehingga kambing satu-satunya dipotong untuk menjadi suguhan dan hidangan. Dimakan oleh Nabi, dimakan oleh para sahabat. Hilang 1 kekayaannya. Ketika itu Nabi dirikan sholat berjamaah di rumah tersebut. Sholat yang 4 rakaat di siang hari, ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan asar. Intinya 4 rakaat. Ketika Nabi melaksanakan sholat di 2 rakaat pertama, kiblat saat itu masih ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat untuk memutar arah kiblat. Maka 2 rakaat terakhir Nabi tanpa membatalkan sholat berjamaahnya, Nabi memutar arah kiblat. Kiblat menjadi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi 2 rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. 2 rakaat terakhir ke Ka'bah. Selesai sholat. Itu menjadi sejarah. Pulang Nabi dengan para sahabat. Beberapa sahabat ada yang kembali bilang sama nenek tua itu, Bu, ini ngomong-ngomong rumahnya mau dijual gak? Kata si nenek, ya enggak. Kalau ini rumah dijual saya pengen tinggal di mana? Saya gak punya lagi kekayaan. Kemudian sahabat bilang, udah jual aja, saya beli harga 2 kali lipat dari biasanya. Kata ini nenek, enggak mau, saya gak mau jual. Datang lagi sahabat yang lain, Bu, saya beli 4 kali lipat. Enggak, saya enggak jual. Datang lagi sahabat yang lain, saya beli 10 kali lipat. Enggak, saya enggak jual. Banyak para sahabat untuk bernegosiasi. Ini nenek bingung. Para sahabat, tanah masih banyak, luas, banyak juga tempat-tempat strategis. Tapi kenapa Anda ini sampai-sampai mau berantem, berebut pengen beli rumah saya? Ada apa sih? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Apa kata para sahabat? Bu, di tempat ini terjadi sejarah perputaran arah kiblat, maka kami akan beli rumah ini untuk kami bangun masjid, untuk menjadi simbol sejarah. Di nenek dengar, betul pengen dibangun masjid? Iya, kami pengen bangun masjid. Satu-satu ditanya para sahabat, mereka membeli untuk membangun masjid di tempat itu. Apa kata si nenek? Ya udah, kalau pengen dibangun masjid, saya nggak jual, saya wakafkan rumah saya untuk dijadikan masjid. Bayangin tuh, kambing satu-satunya udah hilang. Rumah satu-satunya diwakafkan. Ini menunjukkan orang yang bisa infak dan sodakoh itu bukan orang yang punya uang, tapi orang pilihan dari Allah. Buktinya apa? Banyak kok orang-orang kaya. Tanya sama panitia-panitia yang suka bikin acara maulid atau Isra Mi'raj. Atau panitia-panitia pembangunan pesantren dan masjid serta musola. Mereka yang suka nyebarin proposal datang ke orang kaya. Orang kaya itu lebih berat mengeluarkan uangnya, saudara. Padahal mereka punya uang. Mereka mampu membantu. Tapi mereka gak dipilih sama Allah.
ada yang alasan meriang, ada yang alasan sakit.